Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kami memulai acara, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, kami akan mendengarkan opening remarks dari Duta Besar RI London, Bapak Desra Percaya, lalu diikuti oleh foto bersama. Setelah itu, paparan sesi 1 oleh Bapak Diki Kartikoyono, lalu paparan sesi 2 oleh Bapak Hatip Basri, diikuti oleh sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan closing remarks oleh Bapak Kasan Asari, Wakil Kepala Perwakilan RI London. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya mengundang Bapak Desra Percaya, Dubes RI untuk Inggris Raya, Irlandia, dan IMO untuk menyampaikan opening remarks-nya. Kepada Bapak Desra, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Niki, yang saya hormati Bapak Ibu Duta Besar dan Kepala Perwakilan di Eropa dan Afrika, sahabat saya Bapak Dr. Muhammad Khatib Basri, ekonom senior Indonesia, meskipun masih muda kita bilang senior karena pengalamannya, Menteri Keuangan RI periode 2015-2016 dan co-founder Kreco Research Institute, dan juga sahabat saya Chief Diki Kartikoyono, Kepala Perwakilan BI London, pejabat fungsi ADAK, ITPC, IPC yang saya hormati, hadirin yang saya hormati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dari London dan salam sehat. Tadi sebelum acara dimulai kita ngobrol-ngobrol menunjukkan bahwa kita ini semua kangen. Kangen baik dari segi substansi maupun kangen untuk ketemu in person. Mungkin nanti Pak Dubes Todung kita bisa menginisiasi untuk ngobrol-ngobrol aja tanpa ada perlu substansi. Seperti tadi kita bisa ngobrol dengan santai, melihat bagaimana kondisi teman-teman dalam keadaan sehat semua. Senang sekali tentu saja bertemu dengan rekan-rekan Duta Besar dan konjen di Eropa dan Afrika, dan tentunya sahabat kita, Mas Dede, Mas Khatib Basri, dan Chief Diki, walaupun saat ini pertemuannya masih virtual. Izinkan saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas kehadirannya pada webinar Outlook, Peluang dan Tantangan Perekonomian Indonesia Pasca Pandemi COVID-19. Acara ini terselenggara atas kerjasama KBRI London dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia London, serta didukung oleh Forum Koordinasi Diplomasi Ekonomi London. Di dalamnya ada BNI, ada Bank Mandiri juga. Hadirin yang saya hormati, 2020 adalah tahun yang sangat berat, kita semua sepakat, karena akibat pandemi COVID-19. Pandemi telah menyebabkan krisis ekonomi global dan nasional. Meskipun pandemi masih berlanjut, tahun 2021 sudah mulai menunjukkan geliat pemulihan ekonomi baik global maupun nasional akibat pengaruh bergulirnya program vaksinasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang telah dimulai pada tanggal 13 Januari yang lalu. Di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dan akan terus berlangsung, sebagai duta dan wakil Indonesia di luar negeri adalah tugas kita bersama untuk secara berkala menyampaikan berita baik, kabar baik, good news dari tanah air kepada mitra-mitra kita di negara akreditasi. Kita juga terus dituntut untuk berpikir kreatif, progresif, out of the box, dan senantiasa melakukan extra efforts beyond business as usual. Pelaksanaan tugas tersebut tentunya akan sangat terbantu jika kita memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang perkembangan dinamika di dalam negeri, termasuk bidang ekonomi, dan di dalamnya ada tantangan, potensi, dan prospek ke depannya. Dalam kaitan ini, kita sangat beruntung mendapatkan dua orang narasumber yang mumpuni dan pasti akan memenuhi harapan kita semua.
Chief Diki tadi sudah disampaikan akan menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia dan global serta kebijakan Bank Indonesia, dan juga sahabat kita Dr. Muhammad Khatib Basri akan mengupas tentang peluang dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia khususnya untuk dapat keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19 dan tren ke depan yang perlu kita eksplor lebih lanjut. Tulisan Pak Khatib Basri yang menyebutkan when else fails, nasi padang prevails. Ini sangat intriguing. Mas Dede di depannya juga sudah dimulai dengan pernyataan when else fails, nasi padang prevails. Dan tentu saja Pak Diki dan Mas Dede, kami yang berada di perwakilan membutuhkan amunisi yang kuat untuk terus mempromosikan bahwa ekonomi Indonesia resilient, healthy, vibrant, and above all remains open for business. Dan sebagai penutup, saya berharap dan kita berharap semuanya agar diskusi hari ini berjalan lancar, produktif dan konstruktif, serta bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Desra. Semoga webinar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat terbaik bagi kita semua, peserta yang hadir pada hari ini, dan bagi bangsa kami. Bapak dan Ibu sekalian, sesaat lagi kami akan memasuki sesi paparan pertama. Pandemi COVID-19 diestimasikan memiliki dampak kesejahteraan dan perekonomian yang berat untuk hampir semua negara, tidak terkecuali untuk Indonesia. Bersamaan dengan dampak adverse dari pandemi ini terhadap kesehatan, COVID-19 juga mendisrupsi dunia bisnis, aktivitas konsumsi, dan menyebabkan volatilitas pasar. Untuk itu, kami sangat bersyukur atas kehadiran Bapak Diki Kartikoyono, Executive Director dan Chief Representative dari Bank Indonesia London, yang akan memberikan paparan selama 10 menit ke depan. Bapak Diki memiliki pengalaman ekstensif di dalam pasar finansial Eropa dan Afrika, serta pengetahuan yang sangat mendalam mengenai peran bank sentral di dalam menjaga kestabilan finansial dan moneter, terutama di saat perekonomian dilanda shock negatif dan krisis. Masa Pak Diki sebagai Senior Advisor untuk IMF di Washington DC juga meng-highlight keahlian beliau di dalam monetary policy dan bagaimana kebijakan moneter dapat mendukung Indonesia untuk pulih dari krisis ini. Bapak Diki, kami sudah tidak sabar menyimak paparan dari Bapak. Kepada Bapak Diki, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Bapak Duta Besar Inggris Raya, Pak Desra Percaya. Yang mulia Bapak Ibu Duta Besar dan Kepala Perwakilan di negara kawasan Eropa dan Afrika, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Yang terhormat narasumber kita di webinar kita kali ini, Bapak Muhammad Khatib Basri, Menteri Keuangan periode 2013-2014. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang berkesempatan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore untuk Pak Khatib Basri di Jakarta, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh sebuah kebersyukuran yang sangat besar nih Bapak Ibu, yang kita dapat panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua bisa hadir untuk acara rapat koordinasi triwulanan. Sebenarnya kami di kantor perwakilan London ini biasanya mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh KBRI di Eropa dan Afrika secara triwulanan untuk mengupdate perekonomian Indonesia. Tapi kali ini sungguh istimewa karena kehadiran narasumber kita yang luar biasa, ahli ekonomi yang prominent, dikenal di seluruh dunia bahkan, Pak Dede atau Pak Khatib Basri. Tentu beliau nanti akan memberikan pencerahan yang sangat kita butuhkan di tengah kondisi perekonomian yang berat, yang menghadapi tantangan karena pandemi COVID-19 yang tentunya nanti
kita akan bisa belajar dari beliau bagaimana kita akan keluar dari tantangan tersebut. Terkait dengan acara pagi hari ini, saya tidak akan mengambil waktu lama, saya mungkin cukup 10 menit, karena memang yang menjadi bintang tamu kita adalah Pak Hatip Basri. Tentu Bapak Ibu sekalian ingin mendengarkan paparan dari Pak Hatip Basri lebih lama dan tentu nanti berinteraksi untuk bisa memperdalam materi yang beliau sampaikan. Slide pertama saya, kalau boleh, ini saya mulai dengan summary dari rapat Dewan Gubernur terakhir Februari kemarin, tanggal 17-18 Februari. Ini summary-nya. Bahan yang sifatnya lebih detail dari sini ada di lampiran. Nanti Bapak Ibu sekalian mungkin kalau perlu penjelasan lebih jauh itu bisa lihat di lampiran. Kami kembali lagi hanya 10 menit mencoba untuk mensummary-kannya dengan beberapa slide saja. Sebagaimana kita ketahui di level global, ini second and third wave case itu masih sebut saja masih sangat bervariasi kondisinya Bapak Ibu sekalian. Dengan new strain belakangan kita dengar Jerman mau lockdown lagi. Finland juga akan merencanakan lockdown, tapi di tempat lain seperti China atau kemudian kita di UK di sini sudah mau easing untuk terkait dengan kebijakan lockdown-nya. Terkait dengan perkembangan perekonomian di level global, kami mensummarikan bahwa PDB global itu semua sudah mulai sebut saja bottoming out, sudah keluar dari level terendahnya. Kemudian melalui trade channel perdagangan juga kita lihat bahwa indikator-indikatornya sudah membaik, kenaikan harga minyak, kemudian itu indeks harga komoditi ekspor Indonesia juga membaik, terutama dari sisi material yang biasa, raw material yang biasa kita ekspor itu semuanya membaik. Kemudian world trade volume juga meningkat. Itu tanda bahwa memang kondisi ekonomi global sudah bottoming out. Untuk financial channel ini juga terjadi semacam perbaikan dari persepsi resiko financial market, di mana jumlah aliran modal yang masuk ke emerging market itu sudah meningkat. Ketidakpastian di global sudah menurun. Kemudian kita bisa melihat bahwa jumlah dari investasi portfolio ke negara emerging market ini sudah mencapai level yang hampir sama sebelum pandemi. Kira-kira seperti itu. Ini tentu semua didorong oleh kebijakan-kebijakan stabilisasi dari otoritas, baik dari pemerintah maupun bank sentral di seluruh dunia yang semuanya dalam concerted effort melakukan pelonggaran-pelonggaran. Untuk game changer-nya ke depan, kita tentu semua berharap distribusi vaksin ini akan segera bisa menjangkau seluruh masyarakat ya di semua negara, tapi tentu akan sangat diversified begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentu akan mempengaruhi bagaimana pergerakan sebenarnya aliran modal. Terutama kalau misalnya yang sangat mempengaruhi aliran modal ini sebenarnya perekonomian Amerika. Nanti Pak Dede Basri juga akan menjelaskan saya pikir terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian Amerika yang mempengaruhi aliran modal. 2-3 hari belakangan ini berita di pasar menggambarkan bahwa yield dari US Treasury di Amerika itu sudah mulai meningkat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sudah kembali ke arah sebut saja peningkatan dari sisi jumlah aliran modal dari emerging market yang akan berubah menjadi advanced countries gitu ya. Saya baca ada tulisan bahwa sudah ada analisis yang mengatakan tantrum without tapering. Jadi sudah ada kenaikan suku bunga tapi taperingnya belum gitu ya. Ada yang kemudian juga mengatakan bahwa ini merupakan sebuah fenomena baru ketika Janet Yellen sudah melakukan stimulus fiskal di AS. Mereka melakukan semacam dorongan kepada perekonomian dalam jumlah yang cukup signifikan. Nanti tentunya Pak Dede Basri juga akan bisa menjelaskan ini dengan lebih baik. Nah, kembali ke ekonomi global yang sifatnya memang masih berbeda-beda.
ini tentu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia. Kalau bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian, ini di slide yang paling atas ada PDB domestik yang memang punya engine of growth itu konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Nah, kalau dilihat dari komponennya satu persatu, konsumsi kita masih tertahan, memang karena kegiatan ekonomi kita terbatas akibat berbagai kebijakan yang memang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Tentu ini menjadi sebuah halangan untuk bisa mendorong konsumsi. Di sini kita lihat konsumsi relatif masih lemah. Kemudian kalau investasi, kita berharap sebenarnya investasi bisa segera naik, tapi tentu kembali sangat bergantung bagaimana persepsi dari investor global terhadap kita. Kegiatan ekspor impor sebenarnya kalau dilihat dari neraca perdagangan kita sudah surplus, current account defisit kita juga sebenarnya sudah mengecil defisitnya. Kita bisa lihat bahwa ekspor kita sekarang ini sudah cukup baik, gitu ya, dari sisi tadi raw material atau komoditi. Tapi kemudian biasanya ini memang akan dilewati oleh import ketika kondisi ekonomi normal. Tapi kalau kondisinya masih lemah seperti ini, import kita memang masih terbatas, sehingga memang current account kita saat ini cukup baik, begitu. Untuk potensi pertumbuhan ke depan, sebenarnya kita berharap nantinya dari sisi konsumsi dan investasi bisa akan mendorong pertumbuhan secara keseluruhan. Tentu di sini kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh Bank Indonesia, baik yang sifatnya sektoral maupun yang sifatnya memang menjadi kebijakan secara umum, ini tentu akan mempengaruhi bagaimana nilai tukar, ekspor impor, kemudian domestic demand dan inflasi, serta kemudian juga neraca perdagangan. Untuk elemen-elemen yang terkait dengan inflasi, ini kayaknya sekarang ini masih relatif lemah karena memang permintaannya masih lemah, jadi kita masih bisa punya ruangan untuk melakukan penurunan suku bunga. Next slide, Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh kami mengemukakan sedikit kebijakan dari Bank Indonesia, yaitu kita menyebutnya 1 necessary condition dan 5 sufficient condition atau 5 sufficient policy. Necessary condition-nya tentu game changer-nya adalah vaksinasi dan disiplin kita menerapkan protokol COVID. Kemudian dari kecukupan untuk mendorong pertumbuhan, kita melihat bahwa langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu adalah 1, pembukaan sektor produktif. Ini kami berusaha mengidentifikasi prioritas sektornya ada di sebelah kanan, mungkin terlalu kecil, nanti bisa slide-nya bisa menyusul Bapak Ibu sekalian. Yang kedua tentu percepatan stimulus fiskal dari realisasi anggaran, terutama kalau dari concern-nya Bank Indonesia, bagaimana sebenarnya pemerintah daerah yang bisa kemudian merealisasikan spending mereka. Yang ketiga tentu terkait dengan peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran. Ini nanti slide berikut akan kami coba jelaskan, karena memang kondisinya sekarang ini ada semacam fenomena kredit crunch. Mungkin Pak Dede juga nanti bisa menyampaikan, beliau sekarang komisaris utama di Bank Mandiri. Tentu beliau bisa melihat bahwa perbankan itu saat ini melihat resiko di sektor real masih cukup besar. Di sisi lain, demand dari pelaku usaha, mereka wait and see untuk bagaimana menarik kredit. Bahkan banyak yang melakukan pelunasan kredit lebih awal. Kemudian yang keempat adalah stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial. Ini nanti kami coba sampaikan beberapa kebijakan Bank Indonesia di slide berikutnya. Kami berusaha mendorong demand dan kemudian juga melakukan burden sharing untuk mendorong sektor-sektor produktif. Dan yang terakhir, kalau di Bank Indonesia tentu kita memfasilitasi dengan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM. Ini kami melakukan banyak sekali perubahan untuk bisa memfasilitasi transaksi melalui digital.
Kemudian kalau sektor-sektor produktifnya ini Bapak Ibu, kami mengidentifikasi sektor-sektor produktif mana yang kira-kira mempunyai porsi cukup besar. Di sini ada prioritas 1, prioritas 2, ini semuanya tentu menggambarkan tadi yang mana yang kemudian paling produktif dan relatif aman untuk dibuka segera. Next slide, untuk bisa menjelaskan prioritas sektornya, kami mencoba mempertemukannya dengan penawaran atau upaya ekspansi dari kredit perbankan. Kami mengidentifikasi resiko dan bagaimana perbankan merespon itu dalam 4 kuadran. Kuadran pertama itu kalau bisa dilihat yang paling kanan justru kuadran 4 itu sebenarnya sektor-sektor produktif yang kemudian perbankan juga masih berminat untuk sebut saja membiayai. Itu kreditnya nambah, kemudian undisbursed loan-nya juga bertambah. Ini artinya undisbursed loan-nya mereka kemudian melihat bahwa ini masih perlu didalami, kira-kira seperti itu bagaimana kondisi di sektor tersebut. Kemudian kalau di bawahnya di sektor produktif yang terkait dengan kuadran berikutnya, yaitu kuadran 1 yang merah, itu adalah kreditnya bertambah, undisbursed loan-nya berkurang. Nah, ini sebenarnya sektor-sektor yang paling dianggap paling aman dan produktif. Di sini perbankan seharusnya bisa melakukan ekspansi sesuai dengan bagaimana persepsi resiko yang ada pada sektor tersebut. Di sini kita lihat ada sektor yang mungkin selama ini juga selalu tumbuh dengan cukup baik, yaitu yang pertama adalah real estate, itu cukup baik, kemudian industri furniture, kemudian industri mesin dan perlengkapannya, kehutanan, industri TPT, pertambangan, bijian, dan logam. Ini 3 subsektor prioritas dan 5 subsektor prioritas kedua dari slide yang sebelumnya. Kemudian yang masih dianggap beresiko tinggi tentu ada di kuadran yang pertama, kuadran 3, ini kreditnya sebut saja berkurang, undisbursed loan-nya juga bertambah. Nah, ini yang kemudian resikonya dianggap masih cukup tinggi. Dari sisi mungkin dari sisi pelakunya sendiri juga tidak berusaha untuk mengambil fasilitasnya di perbankan. Sedangkan untuk kuadran 2 ini kreditnya berkurang dan undisbursed loan-nya berkurang. Nah, ini juga menggambarkan bahwa sektor ini sebenarnya sudah berusaha tumbuh, tapi tentu dari sisi ekspansi perbankan yang masih melihat bahwa ada risiko pada sektor-sektor tersebut. Nah, ini terus kami dalami untuk bisa mempertemukan antara demand dan supply dari kredit perbankan yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Next slide. Ini Bapak Ibu sekalian, ini sedikit saja mengulas tentang outlook perekonomian kita di tahun 2021. Tentu nanti Pak Dede Basri juga akan memperdalam isu ini. Kami memperkirakan GDP growth kita di tahun 2021 itu akan berkisar di 4,3 sampai 5,3. Ini sebenarnya pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang kemarin itu kita kontraksi sampai dengan minus 2,07. Artinya sebenarnya kalau kita lihat nanti pertumbuhan tahun 2021 itu mempunyai arah untuk tumbuh sampai dengan 6-7%. Nah, ini tentu sebuah tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Nah, ini tentu menjadi tantangan, engine-nya dari mana? Ini yang kemudian nanti akan mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Kemudian inflasi akan kembali kepada sasarannya. Kemarin itu kita inflasi di bawah sasaran kami di Bank Indonesia itu 3 ± 1. Ini di tahun 2020 kemarin itu hanya 1,68, tapi semoga di tahun 2021 kami akan bisa menjaga inflasi sesuai sasaran. Current account deficit sebagaimana kami sampaikan, ini defisitnya mengecil, kemudian tentu kita berharap di tahun 2021 ini tadi kalau kegiatan ekonominya meningkat, ekspor kita juga membaik dan importnya biasanya ikut meningkat, tapi tentunya kita berharap defisitnya tidak terlalu besar, ada di range 1-2% PDB. Untuk third party fund-nya kami berharap juga perbankan bisa ekspansi. Sedikit next slide terkait dengan kebijakan Bank Indonesia terakhir. Kemarin di bulan Februari kembali kami menurunkan suku bunga. Itu penurunan suku bunga itu yang ke-6 selama tahun 2020-2021. Itu kami bisa turunkan ke 3,5%. Ini terendah sepanjang sejarah Indonesia sebenarnya.
tapi tentu karena kondisi inflasinya juga mute dan kemudian kita membutuhkan kebijakan dari Bank Sentral yang akomodatif. Di sini tentu kami akan berusaha terus menjaga tingkat suku bunga ini pada level yang akomodatif terhadap pertumbuhan, tapi tentu nanti kita lihat resikonya, ada di slide berikutnya. Kemudian Bank Indonesia juga terus mendorong dengan quantitative easing, jumlah ekspansi moneter yang sudah kita lakukan sampai sekarang ini 750 triliun itu masuk ke perbankan, dan kami juga melakukan burden sharing dengan pemerintah itu bisa mencapai angkanya sekitar di 350 triliun dengan berbagai sektor tentu yang menjadi fokus terkait dengan pemulihan ekonomi nasional di program PEN ini. Semuanya kami akan lakukan terus, tapi tentu kita harus menjaga persepsi dari pihak asing bahwa kita tidak bisa terus melakukan pembiayaan terhadap fiskal dari pemerintah. Tentu ini menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan untuk menjaga kredibilitas pengelolaan ekonomi kita. Kemudian kemarin juga di bulan Februari kemarin kita mengeluarkan kebijakan untuk penurunan down payment. Kalau di konsumsi itu kita nyebutnya down payment, tapi kalau di properti kita nyebutnya LTV, loan to value, yaitu uang mukanya diturunkan menjadi 0%. Ini harapannya akan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam kebijakan perpajakan, menghilangkan PPNBM untuk kendaraan bermotor, pembelian kendaraan bermotor. Kemudian kami juga berusaha mempublikasikan transmisi suku bunga, sebut aja kebijakan kepada kebijakan suku bunga perbankan. Jadi di perbankan itu kita mengenal yang namanya SBDK, suku bunga dasar kredit. Tujuannya supaya masyarakat tahu bahwa bank itu mempunyai cost of fund, kemudian risk premium yang dihitung, dan kemudian margin keuntungan yang dicoba ditawarkan kepada masyarakat. Ini semuanya transparan sehingga tidak terlalu sebut saja ada yang terlalu tinggi melebihi daripada kewajaran untuk penawaran suku bunga kepada masyarakat. Nah, ini diharapkan dengan transparansi ini semuanya akan bisa sejalan dengan kebijakan suku bunga dari Bank Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian yang nomor 6 ini mungkin terkait dengan kita semua yang di luar negeri, kita berusaha mendorong untuk investasi melalui promosi, kemudian juga kita melakukan semacam sosialisasi terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia. Dan untuk negara-negara di kawasan, terutama Asia, Bank Indonesia memfasilitasi local currency settlement, yaitu sebuah proses penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal. Jadi seandainya kita menyelesaikan transaksi dengan Malaysia, masing-masing negara bisa menyelesaikan dengan mata uangnya masing-masing, dan Bank Sentral yang kemudian akan memfasilitasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah mendorong gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia. Ini merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Kira-kira seperti itu. Untuk kedepannya tentu semuanya merupakan sebuah concerted effort, merupakan sebuah upaya sinergi bersama dengan semua otoritas, mulai dari Menteri Keuangan, tentu kemudian ada OJK, ada LPS untuk menjaga stabilitas dari stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, slide kami yang terakhir sebelum kami akhiri, ini mohon maaf kami cepat-cepat karena memang sebenarnya ini harusnya mendengarkan Pak Dede Basri. Jadi yang terakhir ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, persepsi resiko kita itu sebenarnya sudah membaik. Di sini kita lihat bahwa net inflow kita sampai dengan 16 Februari itu sudah 8,5 miliar US dollar. Berarti jumlah dari portfolio investasi asing itu sudah masuk ke Indonesia positif sejak akhir tahun lalu. Kira-kira seperti itu. Tapi, nah Bapak Ibu sekalian, kita perlu lihat bahwa memang yang pertama ada kondisi likuiditas global itu sedang ample, sedang cukup banyak. Tapi ini sebenarnya karena di negara-negara maju, advanced economies, mereka menawarkan suku bunga yang relatif rendah, bahkan ada negatif interest rate gitu untuk di negara di Eropa seperti ECB sekarang ini menerapkan negatif interest rate. Kemudian di Amerika suku bunganya sangat rendah. Nah, belakangan Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan informasi kami tadi,
Janet Yellen ini akan melakukan semacam stimulus fiskal yang cukup signifikan, dan ini menimbulkan persepsi bahwa advance ekonomi akan bangkit. Bahkan tadi saya baca ada sedikit statement yang mengatakan bahwa ini adalah steeper Yellen interest rate gitu ya, akan lebih meningkat lebih tinggi daripada ekspektasi pasar. Nah, kalau melihat dari grafik yang sebelah kanan atas, ini Bloomberg ini mengatakan bahwa kenaikannya masih akan moderat. Tapi melihat dari pergerakan interest rate di pasar saat ini, terlihat bahwa kenaikannya lebih agresif, Bapak Ibu. Nah, ini tentu akan mempengaruhi bagaimana sebenarnya arus modal yang masuk ke emerging market. Ini yang kami di Bank Indonesia tentu menyikapi. Salah satu yang kemudian bisa kita gunakan tentunya karena memang cadangan devisa kita saat ini cukup tinggi, pada level yang cukup tinggi, 138 miliar. Nah, ini tentu nanti akan menjadi semacam first line of defense kita ketika kita harus menjaga adanya potensi pembalikan capital outflow ke negara-negara maju. Nah, ini kalau dilihat dari persepsi resiko, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa dari emerging market bond index kita sudah menguat cukup signifikan, kemudian kredit default swap kita juga menguat signifikan. Bisa dilihat dibandingkan tahun 2020, level dari MB spread kita dan CDS kita sudah cukup rendah. Sedangkan kalau kita bandingkan antara spreadnya government bond kita 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun, dan tentu kita bandingkan dengan peers kita, kelihatan bahwa dari spread ini kita termasuk yang relatif sangat membaik, itu sangat signifikan perbaikannya dibandingkan negara-negara yang lain. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian paparan kami. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dalam pemaparan. Bahannya ada di lampiran-lampiran, tentu kami akan bagikan. Selanjutnya kami serahkan kembali ke moderator untuk mendengarkan tentunya paparan dari pakar ekonomi yang mungkin bisa lebih memperdalam pemahaman kita terkait dengan perekonomian Indonesia dan tantangannya ke depan. Terima kasih. Kembali ke Mbak Niki. Terima kasih Pak Diki atas paparannya yang sangat komprehensif. Semoga poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Diki dapat diterapkan dengan efektif untuk mendukung pulihnya perekonomian Indonesia dari dampak pandemi ini. Sesaat lagi kami akan memasuki sesi paparan kedua, melanjutkan agenda hari ini untuk mendengarkan insight dan bimbingan dari expert terbaik Indonesia di dalam menelusuri bagaimana bangsa kami dapat pulih dari pandemi ini. Kami sambut Dr. Hatip Basri atau lebih akrab dipanggil Pak Dede. Pak Dede adalah seorang senior ekonomis, profesor senior, mantan Menteri Keuangan Indonesia, dan mantan Kepala BKPM, yang saat ini masih aktif mengajar di Universitas Indonesia. Keaktifan beliau ini di kampus membuat murid-murid Pak Dede seperti saya sangat bahagia. Dari sangat banyak prestasi Pak Dede, mungkin jasa Pak Dede yang paling mendalam untuk rakyat Indonesia adalah kesuksesan Pak Dede dalam membawa Indonesia menuju kestabilan di saat fenomena taper tantrum, saat perekonomian dan pasar finansial Indonesia mengalami volatilitas yang sangat tajam. Pengalaman, pengetahuan, dan keahlian Pak Dede untuk menavigasi volatilitas pasar dan mencari solusi terbaik kembali sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Kami sudah tidak sabar mendengarkan paparan Pak Dede. Untuk Pak Dede, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Niki. Niki ini disclosure ya, ini adalah mahasiswa saya yang paling pinter di FEUI dan sekarang mengajar di Oxford. Jadi sebagai bekas mahasiswa, dia harus memuji-muji bekas dosennya. We are part of the MAS, the Mutual Admiration Society. She scratch my back, I scratch her back. Ya, yang saya hormati Pak Dubes, Pak Desra, yang saya hormati Bapak Ibu Duta Besar dan Kepala Perwakilan di Eropa dan Afrika, yang terhormat Pak Diki, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bahwa hari ini saya bisa hadir di sini, ya. Walaupun tidak bisa in person, saya sangat berharap sebetulnya kalau ke London itu
in person untuk bisa ke sana. Dan saya lihat tadi dari view banyak sekali sahabat-sahabat yang ada di sini, ya. Jadi memang tadi Pak Desra menyampaikan udah kangen sebetulnya kalau kita bisa ngobrol secara relax dan nggak hanya virtual, ya. Jadi sore hari ini saya akan coba share mengenai situasi dari perekonomian Indonesia, situasi global dan bagaimana dampaknya, dan juga mungkin beberapa kebijakan yang sedang diantisipasi. Saya coba untuk screen share untuk slide saya. Ini bisa dilihat ya. Mudah-mudahan udah muncul kan slide-nya. Ya. Saya mulai dari yang pertama. Ini tadi ini cepat aja karena Pak Diki tadi sudah menyampaikan. Yang ingin saya sampaikan dari tabel ini sebetulnya adalah dibandingkan dengan banyak negara di dunia, sebetulnya kinerja Indonesia itu tidak buruk. Ya. Bisa dilihat bahwa misalnya 2020 itu ini masih bicara mengenai forecast karena angka terakhirnya belum semua negara itu keluar, ya. Itu pertumbuhan dunia itu minus 4,4%. Kalau kita lihat pertumbuhan Indonesia, ini di sini IMF masih minus 1,5, realisasinya itu minus 2,1. Ya, kita itu lebih baik dibandingkan rata-rata dunia, bahkan dibandingkan dengan rata-rata ASEAN. Ya, kalau kita bandingkan dengan Jepang, dengan India, dengan Brazil, kita lebih baik. Maka pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah, bagaimana mungkin Indonesia lebih baik? Karena kan selalu, kalau Indonesia lebih baik, itu kita nggak pernah percaya gitu. Mesti ada yang salah gitu ya. Ya, tetapi datanya menunjukkan begitu. Ini estimasi Bank Dunia dan Bloomberg untuk event 2021 akan lebih baik. Ini saya tidak bisa memberikan jawaban yang konklusif, Bapak Ibu Dubes, Kepala Perwakilan yang saya hormati, karena ini masih di dalam proses dinamika yang masih terjadi. Tetapi dugaan saya adalah, salah satu penjelasannya mungkin karena Indonesia tidak menerapkan lockdown secara total. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana lockdown itu bisa berpengaruh. Tetapi saya harus mengatakan, mungkin negara-negara yang menerapkan lockdown secara total, itu nanti ketika pulih, recovery-nya akan bisa lebih cepat dari kita. Jadi ini adalah sesuatu yang secara dinamis, kita harus lihatnya, kita potret ini 2020. Dalam kondisi 2020, growth kita itu relatif cukup baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang menerapkan lockdown. Persoalannya adalah bagaimana nanti, karena kita tidak menerapkan lockdown secara total, pemulihannya agak lambat dibandingkan dengan negara, misalnya saya ambil contoh Australia, New Zealand, ya, atau China, atau Vietnam yang menerapkan lockdown secara ketat, kemudian mereka pulih. Jangan-jangan growth mereka itu ketika di tahun 2021 bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan kita, atau beberapa negara Eropa. Ya, tetapi ini sekali lagi masih sesuatu yang belum konklusif. Saya hanya akan memotret sampai 2020. Kemudian yang kedua, ini tadi Pak Diki juga sudah menyebut, dari mayoritas dari commodity price itu memang menunjukkan penurunan, tetapi Indonesia cukup beruntung. Ada konflik antara Cina dengan Australia, ada konflik antara Cina dengan Malaysia, yang kemudian membuat mereka mengalihkan permintaannya terhadap Indonesia. Itu yang menjelaskan mengapa coal price itu harganya naik hampir 22%. Dan demand-nya itu datang dari Indonesia. Begitu juga dengan CPO, 29%. Jadi, di satu sisi ini adalah cerminan tadi yang Pak Diki katakan, bahwa ekonomi global itu sudah mulai recover. Berita bagusnya buat Indonesia adalah 60% dari produk kita itu energy and commodity related. Jadi, kalau kemudian coal price naik, CPO price naik, maka implikasinya luar Jawa itu akan lebih baik dibandingkan dengan Jawa. Maka saya akan membayangkan pemulihan di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi akan lebih baik dibandingkan dengan Jawa karena didorong oleh kondisi seperti ini. Tentu nanti kita ada isu, ada Pak Dubes Norway di sini, Pak Mulya Lubis.
tentu kita juga nanti akan bicara ya, kita bisa bicara mengenai concern mengenai environment. Karena ini tentu akan berpengaruh pada ujungnya. Tetapi saya bicara mengenai short term dulu ya di dalam kondisi ini. Jadi saya akan bicara tadi persis seperti yang Pak Diki katakan bahwa ada harapan bahwa sumber dari pertumbuhan itu akan datang dari ekspor di tahun 2021. Karena komoditas dan harga energi itu membaik. Apakah ini sesuatu yang kita perjuangkan? Jawabannya kita cukup beruntung karena ada trade konflik antara China dengan Australia dengan Malaysia. Tapi lepas dari itu kita ambil manfaatnya saja. Nah, kemudian yang kedua adalah policy response dari the Fed. Tadi Pak Diki bicara mengenai quantitative easing, yang mungkin the Fed ini masih akan menerapkan kebijakan tingkat bunga rendah sampai tahun 2023. Ini saya share sedikit. Terakhir saya bertemu secara fisik dengan Janet Yellen itu 2019 pada waktu di Brookings. Ya, dan sebelum Yellen diangkat jadi Menteri Keuangan, saya sempat exchange email, kita berdiskusi. Saya karena punya bias mungkin ya, saya menduga bahwa Yellen itu mungkin akan lebih akomodatif di dalam kebijakannya, ya. Dan saya punya pengalaman ketika Yellen menjadi gubernur dari Fed, ya. Itu pada waktu itu kita komplain di tahun 2013 mengenai kebijakan The Fed yang mengakhiri pembelian aset, ya, tapering yang tadi Pak Diki menyebut sebagai taper tantrum. Dan kemudian Yellen waktu itu mengubah policy dari The Fed dengan mengkomunikasikan. Jadi saya ingat pada waktu pembicaraan terakhir ketemu secara fisik sebelum COVID di Brookings, Yellen mengatakan bahwa kelihatannya The Fed itu belajar dari pengalaman taper tantrum. Dan ini saya kira ini confirm dengan pernyataan Jerome Powell. Ya, kalau kita baca di Financial Times, di Economist, dia bilang kesalahan terbesar dari policy adalah ketika menarik stimulus terlalu cepat. Ya, jadi gejala ini saya lihat confirm. 2 minggu lalu di Jakarta kita organize sebuah conference dan saya undang Ken Rogoff dari Harvard untuk bicara sebagai salah satu keynote speaker, dan kebetulan pertanyaan yang saya ajukan kepada Rogoff, saya tanya adalah bagaimana probability dari taper tantrum 2.0? Ya, Rogoff mengatakan bahwa rasanya unlikely karena The Fed itu akan belajar dari pengalaman. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, ini ada Pak Diki. US itu mungkin akan, The Fed itu mungkin akan menaikkan bunga setelah inflasinya average 2%, Pak Diki. Average 2% artinya kalau selama ini di bawah 2, dia mesti inflasinya di atas 2 dulu sehingga rata-ratanya 2% baru dia akan naikkan bunga. Tapi yang saya mau bilang Pak Diki, artinya satu hari normalisasi tingkat bunga pasti akan terjadi. Persoalannya adalah kapan. Ya, tidak jelas, tidak 2021. Jadi kalau dibilang apakah akan ada tapering itu yang saya maksud, Bapak dan Ibu, saya minta maaf, ini kecenderungan dari ekonom adalah dia senang sekali untuk berbicara di dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia biasa. Dan kalau semakin orang tidak mengerti, semakin baik dia sebagai ekonom. Jadi hari ini saya berjanji untuk menjadi ekonom yang buruk di mana Bapak dan Ibu bisa mengerti apa yang saya bicarakan. Jadi yang terjadi tahun 2013 itu adalah quantitative easing, stimulus untuk menghadapi global financial crisis, sampai satu ketika Amerika menganggap bahwa recovery mulai terjadi. Mereka mengakhiri kebijakan quantitative easing-nya. Quantitative easing-nya itu dijalankan dengan cara beli aset. Dia beli aset. Ketika dia mengakhiri pembelian aset, maka yang terjadi adalah imbal atau yield yang tadi disebut Pak Diki naik. Maka mau tidak mau, The Fed itu harus menaikkan bunga. Kalau The Fed menaikkan bunga, maka return, kalau kita taruh uang di Amerika, itu lebih menarik dibandingkan dengan emerging market. Maka uang pulang kandang pada waktu itu. Itu yang menjelaskan mengapa rupiah collapse di 2013, ya Pak Diki di Bank Indonesia, saya di Kementerian Keuangan pada waktu itu, kita harus menghadapi situasi taper tantrum. Nah, pertanyaannya adalah, apakah 2.0 akan terjadi? Nah, kalau saya lihat di sini, dugaan saya, at least sampai 2023, kelihatannya The Fed belum akan menaikkan bunga.
Pertanyaannya adalah, what about beyond 2023? Karena kalau vaksin di Amerika selesai di akhir 2021, maka recovery akan terjadi. Kalau recovery akan terjadi, stimulus 1,9 triliun US dollar yang diberikan oleh Biden, ya, Yellen minta kepada Kongres, itu mungkin pada akhirnya bisa memungkinkan terjadinya risiko dari inflasi seperti yang dikhawatirkan orang-orang seperti Larry Summers atau Olivier Blanchard. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan, Paul Krugman mengatakan, ini bukan stimulus, ini adalah disaster relief. Tujuannya adalah social protection. Ya, jadi yang saya mau bilang adalah 2023 ada kemungkinan bahwa normalisasi kebijakan moneter dilakukan di Amerika. Tingkat bunganya dinaikkan. Apa yang terjadi? Bapak dan Ibu harus antisipasi kalau itu terjadi. Tadi Pak Diki mengatakan ada pembalikan. Maka rupiah kita mungkin tidak akan lagi di level 14.000, Bapak dan Ibu. Ya, akan ada risiko di mana arus modal keluar. Tapi itu baru terjadi setelah 2023. Apa yang terjadi sebelum 2023? Let's have a party before the police come. Itu yang menjelaskan mengapa aliran modal terus datang ke emerging market. Karena mereka yakin bahwa the Fed belum akan mengakhiri quantitative easing-nya. Jadi ini sampai dengan 2023, saya masih percaya bahwa rupiah more or less akan pada level ini. Capital market itu akan meningkat. Bond market masih akan rally. Tetapi kita harus hati-hati beyond 2023. Nanti kita akan bicara mengenai itu. Nah, saya kemudian masuk kepada ekonomi Indonesia. Ini saya gunakan indeks dari data transaksi di Bank Mandiri. Jadi kalau saya gunakan indeks, saya nggak disclose mengenai nasabahnya, ya. Tetapi yang kita mau lihat adalah sebetulnya siapa yang terpukul dari pandemi ini. Ini Bapak dan Ibu bacanya sederhana, 100 itu adalah kondisi normal. Jadi kalau di bawah 100 artinya lebih buruk dari kondisi normal, di atas 100 lebih baik. Ya, kondisi normal apa? Kondisi pra-Covid. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, kelompok informal itu pendapatannya kira-kira turun 30%. Ya, mereka yang gajinya tetap seperti kebanyakan di antara kita itu tidak terdampak. Ini employee dengan fixed salary, tidak terdampak. Yang terdampak adalah pengusaha, terutama small medium enterprise, itu drop sekitar 15%, yang informal itu 30%. Itulah sebabnya sejak awal ketika COVID terjadi, saya bicara dan menulis di berbagai media tentang perlunya BLT. Karena buat saya, ini adalah kelompok ini yang harus disupport. Bagaimana mengembalikan purchasing power mereka, daya beli mereka, untuk tidak terlalu jatuh. Karena itu harus dilakukan pemberian cash transfer atau BLT. Ya, kenapa yang harus diberikan adalah kelompok ini? Kalau orang kaya dikasih uang, uangnya ditabung. Tetapi kalau orang miskin dikasih uang, dia nggak punya tabungan. Kalau ada uang, dia pasti belanja. Ya, kalau kita dulu diajarkan oleh orang tua, hemat pangkal kaya. Kalau Keynes itu mengatakan adalah belanja pangkal pemulihan ekonomi. Kalau Bapak dan Ibu ingin menolong ekonomi kita, belanjalah. Ya, itu yang kalau hemat pangkal kaya itu dari segi ekonomi disebut sebagai paradox of thrift sebenarnya. Kalau orang saving terlalu banyak, maka aktivitas ekonominya tidak jalan. Jadi yang terpukul adalah sektor informal. Bagaimana recovery-nya akan terjadi? Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya Indonesia itu sudah mencapai titik terendahnya di triwulan kedua 2020, ketika pertumbuhan ekonominya minus 5,3. Setelah itu, kita masih di teritori negatif. Tetapi lihat, kontraksinya sudah lebih kecil, dari 5,3, minus 3,4, minus 2,2. 2,1 di sini. Ya, artinya kalau tren ini berlanjut, saya bisa mengatakan bahwa Indonesia akan memiliki pola pemulihan yang mirip dengan yang saya sebut sebagai swash shape atau logo Nike. Jadi kalau ini terjadi, mudah-mudahan triwulan pertama 2021 itu bisa 0 atau sedikit di atas 0. Setelah itu, trennya akan terus positif. Bahkan mungkin akselerasi akan terjadi di second half 2021. Tetapi ada asumsi dasar yang harus dipegang, pandeminya bisa diadres. Kalau pandemi tidak bisa diadres, maka pola dari recovery kita itu bentuknya tidak akan berbentuk logo Nike, tapi ada risiko di sini turun lagi
bentuknya huruf W atau W. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa saya punya pandangan seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang membuat kita bisa turn around? Ini jawabannya di sini Bapak dan Ibu. Ini adalah yang warna hijau. Karena yang lain itu semuanya di bawah teritori 0, negative growth. Kecuali yang ini. Yang hijau ini adalah apa? Pengeluaran pemerintah, fiscal stimulus. Jadi fiscal stimulus itu memang berhasil membuat ekonominya turn around. Jujur aja kalau ditanya fiscal stimulus kita, yang paling besar apa? BLT. Ini adalah classical atau apa namanya traditional recipe dari Keynesian. Ya, kalau orang di dalam kondisi krisis kasih uang suruh belanja, maka yang terjadi ketika diberikan diberikan BLT di sini itu kelihatan bahwa stimulus fiskalnya naik, pengeluaran pemerintah di sini hijau, maka konsumsinya itu juga mengalami perbaikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua sektor terpukul? Saya kira kita juga salah kalau mengatakan pandemi memukul semua sektor. Ternyata tidak, Bapak dan Ibu. Coba lihat. Ini semua sektor menurun, betul. Tetapi kalau kita lihat health and education, itu masih tumbuh positif. Masuk akal, karena pembelian misalnya masker, alat-alat kesehatan, hand sanitizer, itu meningkat. Ya, berkaitan dengan pendidikan juga meningkat. Atau essential goods, barang-barang kebutuhan pokok. Orang tidak mungkin bisa mengurangi permintaan terhadap essential goods-nya. Yang dipotong apa? Yang dipotong adalah household untuk household consumption untuk restoran dan hotel. Karena orang tidak pergi ke restoran, orang tidak pergi ke hotel. Jadi ini pertumbuhan untuk hotel dan restorannya, konsumsinya bisa minus 16%. Ya, nanti saya akan bicara mengenai behavior. Selain itu apa? Footwear, apparels. Kenapa saya katakan begitu? Saya nggak perlu jas banyak-banyak, karena stay at home. Yang perempuan, ibu-ibu mungkin nggak perlu beli tas branded. Mau ditunjukin kemana? Orang meetingnya nggak pernah ada. Ya, kalau saya beli pakaian yang sederhana aja maksudnya, ya itu aja. Bahkan saya pernah posting di Instagram, saya pakai jas atasnya, bawahnya pakai celana pendek. Ya, karena ini adalah kostum di saat pandemik misalnya. Ya, nah dari sisi investment masih mengalami penurunan. Jadi kita akan melihat variasi di sini. Untuk ini Bapak dan Ibu, saya nanti akan ajak Bapak dan Ibu untuk melihat mengenai behavior. Ya, karena ini sangat penting. Nah, saya akan masuk yang berikut. Menurut saya ada 3 pola recovery. Yang pertama dalam GDP itu swash shape seperti bentuk Nike. Yang kedua ada risiko yang saya sebut sebagai K-shape recovery. Mengapa K-shape? Ini akan ada kelas menengah dari sini yang naik ke atas, akan ada kelas menengah yang turun ke bawah sehingga pemulihannya berbentuk huruf K. Saya mesti mengatakan begitu, kenapa? Karena PSBB, PPKM, lockdown atau apapun namanya, itu bias kepada kelas menengah atas kalau tidak diberikan BLT. Berbeda dengan krisis yang terjadi di tahun 98, 2008 atau taper tantrum, krisis saat ini adalah krisis yang kita desain. Ekonomi sedang berjalan baik, tetapi kita minta orang untuk tinggal di rumah. Akibatnya aktivitas ekonomi berhenti. Nah, kalau kita minta orang tinggal di rumah, implikasinya adalah kita harus membayar mereka untuk tinggal di rumah. People are paid to stay at home. People are being paid to stay at home. Kalau tidak, mereka pasti akan keluar. Itu sebabnya yang bisa tinggal di rumah adalah mereka yang datang dari kelompok menengah atas. Karena mereka punya tabungan. Kelompok menengah bawah tidak mungkin bisa tinggal di rumah. Itu yang menjelaskan kenapa PSBB atau lockdown di negara yang social security-nya masih punya masalah, India, Indonesia, di Latin Amerika, menjadi sangat sulit. Tapi dia bisa diterapkan di UK, di beberapa negara Eropa, social security-nya baik, termasuk Singapura, termasuk Hong Kong. Tetapi di kita, itu menjadi sangat sulit. Bagaimana mungkin orang disuruh tinggal di rumah tapi nggak dikasih uang? Nanti saya akan tunjukin behavior-nya. Implikasinya adalah Bapak dan Ibu, mereka yang punya tabungan itu akan graduate dari krisis ini dengan bahkan kondisi yang lebih baik. Tapi mereka yang tidak punya tabungan akan menurun. Maka yang terjadi adalah inequality. Nah, ini bidangnya Niki sebetulnya di
Opvi, ini akan menarik sekali nanti untuk melihat dampak dari pandemik, bagaimana dampaknya kepada inequality. Ya, saya akan bicara implikasi fiskalnya. Kemudian yang kedua, inequality juga akan terjadi karena mereka yang bisa survive adalah mereka yang mampu mentransformasikan dirinya kepada digital. Ya, saya ingat Bapak dan Ibu Duta Besar, Kepala Perwakilan mungkin ingat tahun 98 kita familiar dengan fenomena yang disebut sebagai warung tenda di Jakarta. Jadi pada waktu Asian Financial Crisis, artis-artis itu menjual makanan di warung tenda. Niki mungkin waktu itu masih terlalu muda ya. Jadi saya nggak tahu apakah aware atau enggak. Di warung tenda dia jualan. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekarang? Hal yang sama terjadi. Tetapi karena pandemi tidak mungkin dia membuat warung tenda. Bapak dan Ibu kalau lihat Instagram, Facebook, apa yang dijual orang? Makanan. Tetapi fenomenanya melalui digital sekarang. Semua orang berbagai dapur. Saya kadang-kadang juga heran itu, yang beli siapa gitu. Saya tanya sama istri saya, ini semua orang jual makanan yang beli siapa? Ternyata di antara mereka juga yang saling beli. Jadi untuk jualan makanan dan sebagainya. Nah, sehingga apa yang implikasinya? Kalau digital divide ini terjadi, maka akan ada percepatan dari disruption, redefinition of job. Karena dengan begitu, tiba-tiba akan ada kesempatan pekerjaan yang akan hilang. Implikasinya nanti ini akan jadi isu inequality. Ya, termasuk juga mereka yang kena, tadi saya katakan sektor informal, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Gender gap akan muncul, sehingga isu dari home technology, financial inclusion itu menjadi sangat penting. Maka menurut saya, desain dari kebijakan fiskal dari sekarang, itu harus memberikan akses kepada kesehatan, pendidikan, dan digital tech. Ketika kita mulai melakukan ini. Nah, saya akan masuk ke yang berikut. Ya. Yang ketiga, pola pemulihannya adalah V-shape recovery. Ini di stock market, lihat. Dia drop di sini, sekarang naik. Mereka yang masuk di stock market pada bulan Februari, sekarang itu sudah kaya at least 30%. Jadi, ada swash shape seperti logo Nike dalam GDP growth, ada K-shape di dalam soal poverty, ada V-shape di dalam soal stock market. Jadi ini yang Bapak dan Ibu juga akan menimbulkan ketimpangan. Kenapa? Karena nanti saya akan tunjukkan mengapa orang masuk di dalam stock market. Orang kaya, dia nggak bisa konsumsi sekarang. Apa yang dia mau beli? Orang dia tinggal di rumah. Akibatnya dia punya tabungan. Ketika dia punya tabungan, dia taruh di mana? Selain dia beli barang hobis, dia masuk di dalam stock market. Dia beli di dalam bond market. Makanya kalau lihat dana pihak ketiga, Pak Diki, itu mengalami peningkatan terutama untuk tabungan di atas 5 miliar. Itu gross-nya di atas 17%. Nah, saya akan masuk kepada sesuatu yang menurut saya, ini kemudian mengubah pandangan saya terhadap asumsi ekonomi selama ini. Ekonom itu selalu mengasumsikan bahwa economic agent itu rasional, Pak Desra. Jadi, bayangannya economic agent itu mirip Mr. Spock di dalam film Star Trek. Rasional, stable, dingin, calculated, ya. Sehingga di dalam bikin decision, dia sangat rasional. Faktanya adalah sebagian besar dari kita, terutama saya, itu lebih mirip kepada Homer Simpson di dalam filmnya Bart Simpson. Apa? Dia adalah addicted kepada junk food, lazy, dalam mengambil keputusan tidak rasional, impulsif. Nah, ini akan kelihatan di dalam perubahan behavior, pola ini. Saya akan tunjukkan. Nah, saya gunakan spending frequency dari data Bank Mandiri. Jadi ini 100 adalah kondisi normal. Ini adalah berapa kali dilakukan transaksi. Bapak dan Ibu bisa lihat, angkanya di Desember, akhir Desember, itu sudah lebih dari 100. Jadi kalau ditanya apakah orang Indonesia sudah mulai belanja, baik yang lower income, middle income, higher income, jawabannya iya. Sudah mulai belanja, sering belanja, ya, sudah terjadi. Tetapi kalau saya gunakan nilainya di dalam spending, value-nya, Bapak dan Ibu, kelas menengah atas, itu belanjanya masih di bawah kondisi normal. Yang belanja itu siapa? Lower dan middle income. Kenapa lower middle income belanja? Karena yang mereka konsumsi makanan. Mereka tidak mungkin mengurangi konsumsi makanannya. Jadi di akhir Desember 2020, 1,5 bulan lalu, itu kelompok menengah atas belanjanya sudah pulih Bapak dan Ibu. Jadi yang disebut sebagai BLT untuk mensupport belanja itu memang efektif. Masalahnya adalah yang menengah atas tidak belanja.
Padahal porsi terbesar dari konsumsi kita itu menengah atas. Saya nanti akan jelaskan kenapa menengah atas ini nggak belanja. Nah, kalau kita mau dorong ekonominya supaya recover, kelas menengah atasnya harus belanja. Tetapi mereka nggak belanja. Ya. Nah, apa ya jenis spendingnya? Ini coba lihat di sini ya. E-commerce-nya naik. Household-nya kira-kira stable lah di sini. Rumah tangga. Bapak dan Ibu bisa lihat, penurunan yang paling tajam itu adalah di dalam leisure. Ya, leisure-nya itu drop sangat signifikan. Mobilitas juga di sini turun, sekarang sudah mulai kembali. Retail nggak terpengaruh. Tetapi kalau leisure signifikan. Nah, ini punya implikasi Bapak dan Ibu. Ini saya ambil data dari Bank Dunia mengenai basket konsumsi. P itu adalah poor, V itu adalah vulnerable, EMC adalah aspiring middle class. Mau jadi kelas menengah tapi belum cukup kaya. Ya, MC1 adalah middle class tier 1, middle class tier 2, ini adalah upper class. Saya akan masuk kepada yang middle class tier 2 dan upper class. Belanja apa yang terbesar di dalam konsumsi mereka? Yang besar itu adalah ini, rumah, kemudian mobil, kemudian entertainment, kemudian services. Orang tidak mungkin beli rumah tiap hari. Dia akan mengalami penurunan. Orang tidak mungkin beli mobil tiap hari karena itu durable goods, sifatnya siklus. Kalau barang ini kita take out, porsi terbesarnya adalah entertainment. Masalahnya Bapak dan Ibu, di dalam pandemi, orang tidak bisa melakukan belanja entertainment-nya. Dia mengurangi belanja leisure-nya. Padahal kelas menengah, porsi terbesar dari belanjanya itu adalah entertainment, itu adalah leisure. Dia nggak bisa ke klub, dia nggak bisa traveling. Ini yang kemudian memotong belanja kelas menengah. Bagaimana kelas menengah kemudian harus mengalokasikan belanjanya? Ini yang menarik. Ada jenis barang tertentu Bapak dan Ibu yang nilainya, spendingnya, indeksnya pada bulan Agustus 40% di atas normal. Bayangkan di dalam kondisi pandemik, belanjanya 40% di atas normal. Apa itu Pak Dubes, Pak Desra? Itu hobis. Ini yang menjelaskan kenapa kalau mau cari sepeda Brompton di Indonesia di bulan Agustus, inden. Ini yang menjelaskan kenapa orang Indonesia sibuk dengan ornamen plant, tanaman hias, betta fish, ikan cupang. Karena dia harus tinggal di rumah. Maka konsumsinya dia geser, karena dia nggak bisa beli tadi, dia nggak perlu jas banyak-banyak, dia ibu-ibu dia nggak perlu tas branded banyak-banyak, dia pindah kepada hobis di sini. Tetapi ini tidak bisa sepenuhnya substitute kegiatan mereka. Jadi behavior ini akan sangat menentukan di mana polanya. Nah ini kelihatan, kemudian mereka beli macam-macam dibeli. Sekarang orang mulai apa, konsumsi apa? Mobil bekas, used car, laku tuh sekarang. Cari DX tahun 80, cari Mercy tahun 90. Ini karena kelompok menengah atas dia punya uang, tapi they don't know how to spend. Nah, kenapa mereka nggak bisa spend di sini? Mereka sulit. Ntar saya akan kembali ke sini. Coba lihat. Ini airlines, hotel, transportnya drop. Bahkan kalau lihat airlines 28%. Padahal kelas menengah atas cirinya adalah traveling. Saya noted sederhana aja. Coba lihat Instagramnya kelas menengah atas deh. Itu kalau isinya kalau nggak kuliner, itu adalah perjalanannya ke luar negeri. Sekarang itu nggak mungkin dilakukan. So they do have money, tetapi nggak bisa. Nah, mereka yang bisa survive adalah mereka yang bisa punya inovasi di sini. Orang nggak tinggal di hotel, tetapi kalau misalnya hotelnya bisa dibuat aman, misalnya bungalow, resort, orang tetap pergi. Travelingnya tidak melalui airlines, tapi road trip. Maka orang pergi ke Magelang, ke Bali dengan naik mobil, karena jalan tolnya ada. Jadi ini yang saya bilang akan sangat menarik. Restoran, kalau dia mau survive gimana? Jangan bikin di dalam. Bikin dia outdoor. Kayak model-model cafe di Paris gitu, di mana distancing-nya bisa diatasi. Jadi kemampuan ini akan sangat menentukan siapa yang survive, siapa enggak. Nah, saya akan kembali ya Bapak dan Ibu. Masalahnya begini, ini adalah hubungan antara data dari big data dari Google, antara residensial itu orang yang tinggal di rumah dengan purchasing manager index. Korelasinya negatif, ini saya akan bicara dalam bahasa manusia biasa. Semakin banyak orang yang tinggal di rumah, semakin rendah purchasing manager index. Jadi kalau orang tinggal di rumah, perusahaan itu nggak mau beli barang untuk nambah modalnya atau raw materials. Karena sederhana aja. Contohnya gini,
Kita naik pesawat. Kita naik pesawat karena ada peraturan protokol kesehatan, kan nggak mungkin orang duduk sebelah saya. Saya nggak ada distancing. Akibatnya, tempat duduk di pesawat nggak mungkin 100% kan? 50%. Kalau load factor saya 50%, saya nggak perlu beli pesawat baru. Restoran, kalau dibatasin maksimum sekarang 25% atau 50%. Restoran saya nggak penuh, saya nggak akan expand. Akibatnya, selama orang tinggal di rumah, maka skala ekonomisnya tidak akan tercapai. Kalau skala ekonomisnya tidak akan tercapai, maka investmentnya belum akan terjadi. Maka tadi saya katakan, selama pandeminya masih terjadi, ekonomi tidak mungkin beroperasi 100%. Nah, saya mau masuk kepada satu hal. Nah, dengan big data dari Google tadi, Bapak dan Ibu, saya kemudian membuat sebuah studi dengan modeling untuk lihat perilaku orang. Yang menarik adalah, betul bahwa kalau mobilitas naik, orang pergi ke kantor, ke restoran, transit station, grocery, keluar, itu new case-nya naik. Itu confirm. Secara ekonometrik confirm. Jadi kalau yang dilakukan negara Eropa dilakukan dengan lockdown, itu betul untuk mengurangi kasus baru. Itu confirm. Jadi kalau kita keluar ke restoran, itu new cases-nya naik. Ya, yang menarik adalah saya melihat bagaimana pengaruh keputusan orang tinggal di rumah terhadap kasus baru orang meninggal. Jadi pertanyaannya adalah gini, kalau kita dengar ada orang yang meninggal, orang tinggal di rumah, kan mestinya dia takut. Yang menarik adalah ini, impulse response function-nya Bapak dan Ibu. Begitu dengar ada orang yang meninggal karena COVID, orang tinggal di rumah, menahan diri. Tapi hanya untuk bertahan kurang dari 5 hari. Di hari ketiga dia keluar lagi. Ya, bagaimana menjelaskan ini? Kenapa orang itu cuma tahan 3 hari tinggal di rumah? Ini yang tadi saya bilang, orang ternyata tidak seperti Mr. Spock, dia lebih seperti Homer Simpson. Penjelasannya ada 2. Buat kelompok yang miskin, mereka nggak mungkin lama-lama tinggal di rumah. Karena nggak ada tabungan, they have to work. Hanya orang kaya di Indonesia yang bisa nganggur. Orang miskin pasti kerja. Saya sebut sebagai too poor to be unemployed. Kalau mereka yang kaya, mahasiswa saya di FEUI itu, dia punya non-labor income, dia bisa tinggal, tamat dari sekolah, dia bisa bilang, saya mau kerja kalau kantornya bagus, karena orang tuanya ada. Tetapi mereka yang sangat miskin, nggak ada pilihan, pasti kerja. Jadi yang mungkin penjelasan pertama, orang tidak bisa lama tinggal di rumah adalah karena mereka miskin. Yang kedua, disebut sebagai behavioral. Apa? Yang disebut sebagai optimism bias. Apa itu optimism bias? Orang itu selalu overestimate terhadap kemampuannya, tapi underestimate terhadap kemampuan orang. Jadi kalau kita lihat ada orang keluar, kita bilang, dia aja nggak hati-hati, survive. Dia aja yang kalah sehat dibanding saya, survive. Masa saya nggak keluar, maka orang keluar. Ya, ini yang disebut sebagai, kemudian yang kedua adalah, orang susah untuk dikatakan sehat itu mahal. Itu nggak tangible. Buat dia, kalau dia kehilangan income, itu tangible. Nah, ini yang disebut sebagai present bias. Ini yang kemudian mempengaruhi keputusan orang untuk tinggal. Nah, saya akan masuk sekarang di bagian part terakhir dari presentasi saya, nanti kita akan bisa lanjutkan dengan diskusi, adalah recovery dan policy response. Apakah recovery-nya sudah mulai terjadi? Bapak dan Ibu bisa lihat, ya. Hampir di semua sektor. Tadi Pak Diki sudah menyampaikan. Saya akan cepat aja di sini. Nah, saya akan masuk kepada, tadi Pak Diki bicara mengenai kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Dengan segala hormat saya kepada Bank Indonesia, Pak Diki, saya mengatakan bahwa unfortunately monetary policy tidak akan sepenuhnya efektif di dalam kondisi sekarang. Kenapa? Ini saya bicara mengenai prospek 2021. External sektornya masih weak, tapi ada harapan di dalam commodity price. Real challenge kita adalah, apakah private investment itu kick in di 2021 atau enggak? Ya, masalahnya, tadi saya katakan, skala ekonomi itu akan tergantung kepada apakah protokol kesehatan masih in place. Kalau protokol kesehatan masih in place, itu susah untuk mencapai break-even point. Karena hotel itu butuh okupansi at least 46%. Kalau enggak, dia nggak tercapai skala ekonomisnya. Restoran 68%. Retail FMCG itu hanya 32, makanya recovery-nya bisa relatif lebih cepat. Semen industri 54. Yang saya mau bilang Bapak dan Ibu, selama volumenya masih kurang di bawah ini, itu perusahaan akan merugi. Akan ada resiko yang saya sebut sebagai zombie companies. Dia nggak mati, ya, dia hidup buat bank. Bayar bunga aja, dia survive. Sehingga kalau
skala ekonominya nggak tercapai, dia akan terus begini, dia nggak akan nambah investasi. Pertanyaannya adalah bagaimana skala ekonomis bisa tercapai? Syaratnya adalah health protokolnya itu sudah berakhir. Health protokol bisa berakhir hanya kalau dua hal. Satu, kita disiplin menggunakan triple M, atau yang kedua adalah vaksin. Negara seperti Cina dengan Wuhan, Vietnam, Taiwan, itu berhasil menerapkan protokol kesehatan dengan baik, mereka recover sebelum vaksin. Ya, itu yang terjadi juga dengan New Zealand, terjadi juga dengan Australia. Tetapi negara yang disiplinnya kurang seperti kita, seperti India, suka nggak suka akan sangat tergantung pada vaksin. Dan sekarang di mana-mana sudah mulai dilakukan vaksin. Pertanyaannya adalah ini akan makan waktu. 181,5 juta orang itu kalau kita kejar dalam setahun ini dibagi 365, itu berarti harus ada 500.000 shots per day. Supaya selama setahun nih bisa 181,5 juta. Bapak dan Ibu, saya bicara terus terang, kalau cek di laman COVID, Satgas COVID-19, as of today, jumlah orang yang divaksin itu 1,4 juta. Itu cepat, ya, tetapi kita butuh 500.000 per hari. Ini 1,4 juta itu lebih dari sebulan. Kenapa? Kita nggak bisa menyalahkan di dalam konteks ini, distribusinya itu nggak gampang. Ya, kemudian data. Jadi ini akan makan waktu. Persoalannya adalah kalau ini makan waktu, maka ekonomi soft skill-nya belum akan terjadi, maka yang terjadi adalah investment-nya belum akan terjadi, maka kita masih akan tergantung kepada consumption. Nah, saya kemudian membuat simulasi ini, saya bikin dalam bahasa sederhana, mana yang kita mesti dorong dulu, konsumsi atau produksi. Jadi kalau Pak Diki membuat tingkat bunganya diturunkan, itu tujuannya supaya investment-nya naik. Kalau BLT dikasih, itu konsumsinya didorong. Nah, dari simulasi yang saya lakukan, itu kalau misalnya investasi dinaikkan, misalnya bunga diturunkan, maka orang itu dapat kerja, dia bisa belanja, macam-macam, maka private consumption-nya itu akan naik sebesar garis merah. Tapi sebaliknya Bapak dan Ibu, kalau yang saya lakukan adalah saya kasih uang orang, permintaannya ada. Kalau permintaannya ada, maka kemudian investasi akan merespons, maka investasinya akan naik sebesar garis biru. Bapak dan Ibu bisa lihat yang biru ini lebih superior dibandingkan dengan yang merah. Itu yang menjelaskan, tadi Pak Diki mengatakan tingkat bunga BI terendah sepanjang sejarah. And yet investment belum banyak bergerak. Kenapa? Karena sederhana aja. Sorry, saya mesti selesai ya. Ini, nggak, 1 menit lagi Bapak. Mohon maaf Pak. Oke. Saya conclude. Penjelasannya sederhana. Untuk apa saya pinjam uang dari bank kalau yang minta barangnya nggak ada? Karena itu yang harus dilakukan jangka pendek adalah konsumsinya saya dorong. Karena itu kita harus mulai dari fiscal stimulus dengan cash transfer. Nah, ini yang kemudian dilanjutkan dengan program PEN. Nah, ini slide terakhir, Niki. Saya ingin mengatakan bahwa yang harus diperhatikan di sini adalah exit strategi. Kenapa saya katakan? Kalau fiskalnya itu terlalu cepat ditarik, pada saat private investment-nya belum kick in, maka ada risiko bahwa recovery kita itu akan tertunda. Kalau permintaannya sudah ada, monetary policy-nya bisa mendukung. Tetapi saya katakan, kita harus pulih sebelum 2023. Karena beyond 2023, US mungkin akan mengembalikan tingkat bunganya ke sisi normal. Sehingga Pak Diki harus kerja keras kalau ini dilakukan. Tingkat bunganya dinaikkan, recovery kita akan sangat terganggu. Jadi, yang ingin saya katakan sebagai penutup adalah kita memang harus pulih sebelum 2023. Saya berhenti di sini. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih Pak Dede atas paparannya yang sangat jelas, pinpointing area mana saja yang paling terkena dampak COVID-19, lalu mengidentifikasi dengan efektif kira-kira kebijakan mana saja yang dapat menjadi solusi terbaik. Sekarang kami akan memasuki sesi tanya-jawab. Langsung saja ya Pak Dede, ini kami ada pertanyaan dari KBRI Oslo. Pertanyaannya adalah, tren positif pertumbuhan ekonomi kita sebagian disebabkan oleh naiknya harga komoditas seperti palm oil, coal, dan sebagainya. Pertanyaannya, how long
ini bisa bertahan, bukankah tren green economy, sustainability, dan energy shift akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan nasional? Lalu, bagaimana mengenai utang negara dan utang korporasi baik BUMN maupun swasta? Tolong ceritakan mengenai potret utang dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia ke depan. Kami persilakan Pak Dede untuk menanggapi. Saya coba jawab ya, Pak Dubes, Pak Mulya. Yang pertama adalah kita tampaknya tidak mungkin terus-menerus dengan coal dan palm oil, Pak Todung, karena sekarang saja itu perusahaan-perusahaan dari coal, dari palm oil, kalau misalnya mau coba cari financing, mereka itu punya kesulitan sekarang. Bahkan perbankan itu kalau memberikan pinjaman banyak kepada perusahaan batu bara, kepada palm oil, itu shareholders-nya nggak mau beli. Jadi proses dari green ini menjadi semakin kuat, ya. Saya justru melihat bahwa sebetulnya kesempatan yang harus digunakan adalah kalau kita mau recovery itu harus green recovery. Dan ini sangat mungkin dilakukan. Kenapa? Karena tingkat bunganya relatif rendah. Kalau saya boleh propose sesuatu ide, walaupun saya tahu ini nggak populer, ya, saya coba bicara dengan Menteri Keuangan tadi pagi. Saya nggak tahu apakah ini mungkin dilakukan atau enggak. Sebetulnya oil price itu relatively low sekarang. Jadi kalau pemerintah mau cari uang, sumber uang datangnya dari untuk pembiayaan COVID, yang bisa dilakukan itu adalah meremove subsidi dari fossil fuel. Mumpung harganya masih relatif rendah, gunakan itu untuk membiayai kesehatan, social protection. Itu politically justified, ya, untuk bisa dilakukan. Jadi kita bisa menuju kepada green recovery. Jadi saya nggak melihat bahwa ini akan sustainable, Pak Dubes, mengenai ini. Dan kita harus hati-hati dan kita lihat trennya memang isu dari environment akan menjadi sangat penting. Karena itu saya melihat bahwa ini adalah faktor temporary. Kemudian mengenai utang. Saya paham bahwa akibat dari defisit anggaran yang dinaikkan ke 6%, itu utang kita naik. Sekarang rasio utang kita terhadap GDP by 2020, Pak Dubes, itu akan 37%. Rasio utang terhadap GDP. Kemudian bunga cicilan utang terhadap total belanja APBN itu sekitar 16%. Jadi akan ada tekanan pada budget. Itu betul. Tetapi saya ingin menyampaikan begini. Ini banyak di antara kita yang lupa. Tahun 99 itu kita pernah punya rasio utang terhadap GDP 120%. Pak Diki tentu ingat ini. Ini akibat dari pada waktu bailout diberikan kepada perbankan ketika terjadi tahun 98. Kita pernah punya rasio utang itu 120%. Kemudian diterapkan yang namanya fiscal rule di tahun 2003. Itu rasio dari utang terhadap GDP-nya turun, Pak Mulya, bahkan mencapai titik terendah itu 2014, di mana rasio utang terhadap GDP-nya itu 23%. Sekarang rasio utang terhadap GDP-nya 37. Jadi yang ingin saya katakan, kan nanti fiscal rule kembali lagi di applied itu 2023. Itu rasio utang terhadap GDP kita akan turun. Yang saya khawatirkan sebetulnya adalah bukan dari soal itu, tetapi lebih kepada jangka pendek. Ini sampai nunggu ketika dia turun, ini mungkin ada risiko dari BUMN yang batuk-batuk. Ya, terutama yang berkaitan dengan misalnya yang volumenya butuh besar. Apakah itu konstruksi, karya, airport, yang karena pandemi itu volumenya nggak dapat. Maka dia yang sebetulnya leverage-nya sudah cukup tinggi mungkin akan terpukul. Maka mau tidak mau, government harus masuk di sini. Ya, terus saya tahu bahwa Menteri Keuangan mungkin nggak akan terlalu happy karena burden dari anggarannya akan meningkat di sini. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya dari segi utang, kita pernah punya situasi yang lebih buruk. Bahkan kalau bicara dengan beberapa ekonom dari negara lain, mereka mengatakan fiskal stimulus Indonesia itu terlalu kecil, 6%. Singapura itu 10%, Amerika itu 10%, Australia itu 10%, 6% is too small. Jadi tema dari fiscal policy, Pak Todung, itu adalah whatever it takes sebenarnya di seluruh dunia.
Jadi memang kita harus berhadapan dengan kondisi di mana utangnya meningkat, tetapi kalau buat saya, kita punya pengalaman di dalam manage mengenai fiscal rule, saya tidak terlalu khawatir mengenai itu. Kalau nyawa harus diselamatkan, whatever it takes. Ya, at all cost itu harus dilakukan. Terima kasih Pak Dede. Pak Dede, masih banyak pertanyaan nih. Kira-kira Bapak punya waktu sampai kapan? Saya ikut aja. Saya ikut. Oke, Pak. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari KBRI Brussels, Pak. Jadi, dengan perjanjian-perjanjian perdagangan seperti RCEP, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Korea SIPA, dan saat ini masih proses perundingan Indonesia-EU SIPA, menurut Bapak, seberapa jauh Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan ini? Lalu apa tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan FTA? Kami persilakan Bapak. Saya coba jawab langsung. Saya mulai dari RCEP ya. Buat saya soal RCEP ini penting sekali karena ini secara geopolitik penting karena saya ingat itu dimulai digagas pada waktu Indonesia jadi chair ASEAN 2011 kalau saya nggak salah. Idenya dasarnya sangat sederhana bahwa deal dengan Cina itu tidak bisa bilateral. Lihat yang terjadi dengan Kamboja, yang terjadi dengan Laos. Sehingga yang ditekankan adalah pentingnya mengenai ASEAN centrality. Ini ide sehingga ASEAN plus China, ASEAN plus Japan. Nah, saya menganggap bahwa RCEP ini satu dari segi trade karena size-nya sangat besar bisa sangat dimanfaatkan. Sayangnya India belum ikut di sini. Yang kedua secara geopolitik ini bisa jadi counterbalance sebenarnya. Apalagi kalau Amerika itu mau terlibat di sana. Dan ini potensinya relatif besar untuk bisa dimanfaatkan. Dan saya lihat misalnya komitmen dari Australia untuk masuk ke sini. Nah, mengenai perjanjian misalnya trade agreement dengan Australia. Kita kalau dari segi trade mungkin tidak terlalu menguntungkan karena pasar di Australia itu kecil. Ya, pasar kita lebih besar. Tetapi saya melihat bahwa pasar Australia itu jadi penting jangan dilihat dari trade tapi investmentnya. Bagaimana Indonesia bisa menjadi part dari supply chain. Kalau mereka punya sapi dengan elders ya, bayangan saya pernah propose ini pada waktu di kabinet tapi sayang supportnya nggak terlalu luas. Saya tuh mengatakan kita daripada import beras, kenapa nggak kita bikin investasi padi di Vietnam, di Myanmar. Jadi kalau kita import dari perusahaan kita sendiri. Jadi ide self-sufficient itu bukan locally produced, but locally owned. Ya, atau kalau kita bicara mengenai daging sapi, kita ribut terus kalau daging sapi dari Australia masuk, kita takut, kita tutup. Kenapa nggak kita akuisisi aja perusahaan Australia-nya, eldersnya? Itu yang dilakukan Cina, yang dilakukan mana? Dia menjadi regional player. Jadi kembali ke pertanyaan ini, saya melihat bahwa RCEP bisa cukup besar. EU masih di dalam negosiasi, dan saya kira salah satu faktor yang masih sangat sulit adalah soal palm oil. Ya, saya kira Bapak dan Ibu lebih banyak tahu dari saya dalam soal ini. Australia yang kita bisa manfaatkan itu adalah mengenai supply chain. Jadi kalau kita fokus untuk part dari global supply chain, saya kok percaya bahwa agreement-agreement ini akan sangat menolong walaupun catatannya Bapak dan Ibu, kita tidak bisa bicara terlalu banyak trade sampai saat ini, sampai pandeminya selesai. Karena tanpa itu trade masih akan terganggu. Terima kasih Pak Dede. Nah, sekarang saya ingin memanfaatkan peran saya sebagai moderator. Jadi ini pertanyaan dari saya. Peran Bapak membawa Indonesia kepada kestabilan di saat Bapak menjadi Menteri Keuangan sangatlah signifikan. Apa saja lessons learned dari langkah-langkah yang Bapak ambil pada masa itu yang dapat di-apply sekarang untuk membantu Indonesia pulih dari krisis ini? Kami persilakan Pak Dede. Niki, saya sebetulnya ingin menjawab ini dengan mengatakan bahwa resep itu bisa dilakukan. Pak Diki juga di Bank Indonesia sangat familiar. Pada waktu itu kebijakan yang dilakukan adalah bunga dinaikkan di Bank Indonesia, kemudian exchange rate dilepas mengikuti pasar, dan dari segi fiskal itu kita kurangi subsidi BBM. Ya, kita tighten budget. Itu yang kalau dari sekolah namanya expenditure switching and expenditure reducing policy. Tetapi Niki, saya mesti mengatakan bahwa resep ini tidak bisa digunakan di tahun sekarang. Kenapa? Karena kalau kita naikkan bunga, kita cut fiskal, itu ekonominya anjlok karena pandemi. Karena itu saya katakan, tidak mungkin buat Bank Indonesia itu menaikkan bunga nanti 2023, tidak mungkin buat Menteri Keuangan
meng-cut spending 2023 ya. Sehingga saya mengatakan bahwa yang harus dilakukan Indonesia adalah pulih lebih cepat sebelum normalisasi dari kebijakan moneter di Amerika bisa dilakukan. Itu satu. Atau yang kedua, suka nggak suka di tempatnya Pak Diki, kerjasama dengan pemerintah, diberlakukan makroprudensial, di mana modal itu sedikit banyak agak diatur. Nah, salah satu kebijakan yang saya propose dan sekarang sudah muncul, saya kira baik sekali, itu yang saya sebut sebagai reverse Tobin tax. Jadi kalau orang repatriasi profitnya tidak dibawa pulang tapi di reinvest, dia tidak menjadi objek pajak. Ini mudah-mudahan bisa membantu, tetapi yang paling esensial adalah bagaimana bisa pulih pandeminya sebelum 2023. Terima kasih Pak Dede. Lalu ini ada pertanyaan dari Ibu Dubes Silvi. Pak Dede, dalam rangka Green Recovery, apa yang dapat dimanfaatkan Indonesia selama Menkeu menjadi co-chairs pada Coalition of Finance Ministers Against Climate Change? Kami persilakan Pak Dede. Satu yang, kalau saya boleh jawab Bu Dubes, ini interest rate-nya sekarang lagi rendah sekarang. Problemnya dengan program-program di dalam renewable energy itu harganya relatif mahal. Ini mumpung tingkat bunganya rendah, kita bisa arahkan ke sana investmentnya. Ini negara yang mulai melakukan tuh contohnya yang baik adalah South Korea dengan clean energy macam-macam. Itu satu. Kemudian yang kedua yang juga bisa diberikan insentif sebetulnya adalah kita menerapkan apa yang ekonom sebut sebagai Pigovian tax. Jadi kalau kemudian aktivitasnya itu merusak lingkungan itu diberikan tax, tetapi kalau dia renewable dikasih insentif. Nah, saya memberi contoh misalnya, bagaimana kalau pemerintah mulai memfasilitasi green financing. Misalnya kalau green financing, kalau perusahaan melakukan pembiayaan korporasinya melalui green financing, dia tax-nya bisa lebih kecil dibandingkan dengan dia konvensional. Kalau kreditnya itu untuk proyeknya yang sustainable, menuju kepada sustainable development, provision-nya bisa lebih kecil. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin bisa dilakukan untuk membantu di mana proses dari green recovery dilakukan. Dan yang terakhir tadi saya katakan, saya tahu ini nggak populer, adalah untuk mengurangi demand for the fossil fuel, menerapkan surcharge kepada BBM, kemudian menggunakan uangnya untuk membantu social protection, membantu dana COVID. Kan saya terus terang aja, di Indonesia itu salah satu problem adalah testing. Ya, PCR tuh mahal sekali, harganya 1 juta. Saya nggak tahu kalau di Inggris berapa ya. Tapi saya bandingkan dengan banyak negara lain, itu PCR kita mahal sekali. Makanya saya di artikel saya di Kompas, saya bilang, itu mengingatkan saya pada restoran Padang yang namanya sederhana, tapi harganya nggak bersahaja. Orang itu nggak bisa punya akses kepada PCR selama harganya masih sangat mahal. Ini mungkin kalau menurut saya lebih baik uangnya digunakan untuk memberikan akses di dalam testing. Nah, itu bisa datang misalnya dari subsidi fossil fuel yang selama ini dilakukan. Mudah-mudahan jawab. Terima kasih Pak Dede. Sebenarnya ini masih banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa membacakan semuanya. Jadi terima kasih kepada para pembicara terhormat kami. Yang kami dapat dari hari ini adalah bahwa Indonesia is on her way to a strong recovery. Kinerja kami baik dibandingkan banyak negara lain. Hal ini juga didukung oleh proyeksi GDP growth yang cukup tinggi pada 2021. Untuk terus mendukung pemulihan perekonomian ini, momentum harus terus dijaga. Salah satunya adalah dengan terus mendukung serta meningkatkan sistem social protection kami untuk mensupport kelompok masyarakat yang paling terkena dampak pada pandemi ini. Kami belajar banyak pada hari ini, dan semoga pesan dan bimbingan yang diberikan oleh Pak Diki dan Pak Dede bisa dijadikan bekal demi mendukung pemulihan perekonomian Indonesia pada masa pandemi ini. Sekarang kami tiba pada penghujung acara, yaitu closing remarks dari Bapak Hasan Ashari, Wakil Kepala Perwakilan RI London. Kepada Bapak Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Duta Besar, Bapak-Bapak Konsul Jenderal, dan Bapak Wakil Kepala Perwakilan. Yang kami hormati
Pak Muhammad Hatip Basri, dan Pak Diki Kartikoyono, narasumber kita pada webinar pagi ini, Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Di awal acara, Pak Duta Besar Desra menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan amunisi yang kuat untuk terus mempromosikan potensi ekonomi Indonesia. Dan pemilihan kata amunisi ini saya yakin didasarkan pada diri Pak Desra yang merupakan pendukung klub gudang peluru yaitu Arsenal. Jadi Pak Desra menggunakan kata amunisi ini tepat sekali. Dan saya yakin kita semua sudah mendapatkan banyak sekali amunisi dari Pak Diki dan Pak Dede yang sudah menyampaikan penjelasan dengan begitu runtut, penjelasan mengenai teori-teori ekonomi secara mudah dipahami, terutama untuk kami-kami yang masuk menurut Pak Dede tadi golongan Homer Simpson. Jadi Pak Dede dan Pak Diki sudah menjelaskan dengan begitu gamblang, dan juga kita sudah mengikuti diskusi yang begitu bernas, pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot dari Bapak dan Ibu Duta Besar, dan tadi Mbak Niki selaku moderator juga sudah menyampaikan rangkuman yang merupakan inti dari apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Pak Diki sudah memberikan secara gamblang mengenai sektor-sektor prioritas yang mungkin dapat dijadikan sebagai sasaran utama dari kebijakan ekonomi kita, termasuk terkait dengan diplomasi ekonomi. Kemudian Pak Dede juga menyampaikan optimisme bahwa ekspor dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2021. Saya yakin amunisi sudah kita dapatkan dan kembali tantangannya ada di tangan para pelaku diplomasi Indonesia, bagaimana kita di perwakilan akan menggunakan amunisi tersebut, kapan ditembakkan, kepada siapa ditembakkan, dan ini tentu saja memerlukan koordinasi yang erat dari seluruh pemangku kepentingan antara perwakilan, pelaku diplomasi maupun dengan berbagai instansi di tingkat nasional. Bapak dan Ibu Dubes, Bapak Konjen, Bapak Wakil Kepala Perwakilan, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Hatip Basri dan Bapak Diki Kartikoyono yang sudah berbagi ilmu kepada kita, sangat bermanfaat Pak, dan mudah-mudahan dapat dijadikan oleh para pelaku diplomasi sebagai salah satu rujukan untuk merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan karakter di tempat penugasan masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dubes, Bapak Konjen, Pak Wakepri, dan seluruh peserta webinar yang sudah berpartisipasi secara aktif. Dan tidak lupa kami juga mengaturkan terima kasih kepada tim di London dari KBRI maupun dari perwakilan Bank Indonesia yang sudah menyiapkan dan menyelenggarakan acara ini dengan begitu baik. Terakhir, izinkan kami menutup kegiatan ini dengan doa semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kegiatan diplomasi ekonomi yang menjadi prioritas pemerintah Republik Indonesia dapat kita laksanakan dalam kondisi normal dan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah dapat kita wujudkan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Hasan. Semoga melalui acara ini solusi-solusi efektif dapat terakhir demi mendukung recovery dan pemulihan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia. Let us hope for a strong and sustainable green recovery for Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada yang terhormat Bapak Dubes Desra Percaya, Bapak Hasan, Bapak Diki, dan Pak Dede, beserta keseluruhan peserta webinar pada hari ini. Semoga kami semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Semoga Indonesia diberikan jalan terbaik untuk recovery.